Komposisi kekuatan dukungan partai politik kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, Provinsi Lampung, Pilkada 2024. Pasangan Adi Erlansyah dan Hizbullah Huda melaksanakan pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Selasa 27 Agustus 2024 pukul 2 siang lewat 8 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pasangan Ririn Kuswantari dan Wiryawan Sada M melaksanakan pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Rabu 28 Agustus 2027 pukul 2 siang lewat 8 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pasangan Fauzi dan Larastri Handayani melaksanakan pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Kamis 29 Agustus 2024 pukul 12 pagi lewat 8 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pasangan Rianto Pamungkas dan Umi Laila melaksanakan pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Kamis 29 Agustus 2024 pukul 11 pagi lewat 8 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendaftaran untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu pada Pilkada 2024 ini di Kabupaten Pringsewu. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon sebagai peserta pemilihan apabila partai politik atau gabungan partai politik memiliki perolehan suara 8,5% dari jumlah suara sah pada pemilihan umum 2024. Hal ini karena jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap di Kabupaten Pringsewu sebanyak 318.314 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap tersebut sesuai dengan kategorisasi persentase dukungan yang telah ditentukan, termasuk dalam rentang persentase dukungan sebanyak 8,5%. Sesuai hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu pada pemilu 2024, total suara sah peserta pemilu sebanyak 251.473 suara. Sehingga persentase dari suara sah dengan pembulatan ke atas sebanyak 21.376 suara. Dengan demikian partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon peserta pemilihan paling sedikit memiliki perolehan sebanyak 21.376 suara. Pasangan Adi Erlansyah dan Hizbullah Huda. Pasangan Adi Erlansyah dan Hizbullah Huda diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Partai Amanat Nasional memiliki 27.158 suara atau 10,80%. Partai Demokrat memiliki 22.145 suara atau 8,81%. Akumulasi suara dari kedua parpol tersebut sebanyak 49.303 suara atau sebanyak 19,61%. Jadi dukungan suara partai politik terhadap pasangan Adi Erlansyah dan Hizbullah Huda sebanyak 49.303 suara atau sebanyak 19,61%. Pasangan Ririn Kuswantari dan Wiryawan Sada. Pasangan Ririn Kuswantari dan Wiryawan Sada diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan. Partai Golongan Karya memiliki 43.361 suara atau 17,24%.
Partai Nasdem memiliki 23.724 suara atau 9,43%. Partai Solidaritas Indonesia memiliki 889 suara atau 0,35%. Partai Perindo memiliki 501 suara atau 0,20%. Partai Persatuan Pembangunan memiliki 12.365 suara atau 4,92%. Akumulasi suara dari kelima parpol tersebut sebanyak 80.840 suara atau sebanyak 32,15%. Jadi dukungan suara partai politik terhadap pasangan Ririn Kuswantari dan Wiryawan Sada sebanyak 80.840 suara atau sebanyak 32,15%. Pasangan Fauzi dan Larastri Handayani. Pasangan Fauzi dan Larastri Handayani diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki 31.796 suara atau 12,64%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki 33.958 suara atau 13,50%. Akumulasi suara dari kedua parpol tersebut sebanyak 65.754 suara atau sebanyak 26,15%. Jadi dukungan suara partai politik terhadap pasangan Fauzi dan Larastri Handayani sebanyak 65.754 suara atau sebanyak 26,15%. Pasangan Riyanto Pamungkas dan Umi Laila. Pasangan Riyanto Pamungkas dan Umi Laila diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Gerakan Indonesia Raya memiliki 25.346 suara atau 10,08%. Partai Keadilan Sejahtera memiliki 25.900 suara atau 10,30%. Akumulasi suara dari kedua parpol tersebut sebanyak 51.246 suara atau sebanyak 20,38%. Jadi dukungan suara partai politik terhadap pasangan Riyanto Pamungkas dan Umi Laila sebanyak 51.246 suara atau sebanyak 20,38%. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Pringsewu pada Pilkada 2024 ini, yaitu pasangan Adi Erlansyah dan Hizbullah Huda, pasangan Ririn Kuswantari dan Wiryawan Sada, pasangan Fauzi dan Larastri Handayani, dan pasangan Riyanto Pamungkas dan Umi Laila. Komposisi dukungan suara partai politik kepada empat pasangan tersebut adalah: pasangan Adi Erlansyah dan Hizbullah Huda didukung suara partai politik sebanyak 49.303 suara atau 19,61%. Pasangan Ririn Kuswantari dan Wiryawan Sada didukung suara partai politik sebanyak 80.840 suara atau 32,15%. Pasangan Fauzi dan Larastri Handayani didukung suara partai politik sebanyak 65.754 suara atau 26,15%. Pasangan Riyanto Pamungkas dan Umi Laila didukung suara partai politik sebanyak 51.246 suara atau 20,38%. Dengan dukungan dari partai politik tersebut, setidaknya pasangan bakal calon di Kabupaten Pringsewu memiliki modal mesin politik
dengan kekuatan sebagaimana prosentase perolehan suara yang dimilikinya. Selanjutnya, apakah kekuatan mesin politik ini dapat berjalan dengan maksimal atau sebaliknya? Selain itu, tentu saja, faktor elektabilitas dan kekuatan politik yang melekat pada pasangan calon sangat menentukan. Kombinasi dari keduanya akan membuat kerja-kerja politik pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pringsewu pada kontestasi politik pilkada ini akan menjadi lebih maksimal. Demikianlah ulasan terkait komposisi dukungan partai politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pringsewu, Provinsi Lampung pada Pilkada 2024 ini. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.